Halo, Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan PH2 SPDP. Semoga hasilnya memuaskan ya, Nak. Amin. Hari ini, Bu Guru akan memberikan materi pada tema 3 subtema 1. Materi yang akan Bu Guru sampaikan adalah materi Bahasa Indonesia. KD-nya 3.3 yaitu menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, alhamdulillah kita memasuki tema baru ya nak, dengan materi yang baru juga. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang wawancara. Masih ingatkah kalian apa sih wawancara itu? Baik, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai wawancara lebih detail lagi. Oke, Bu Guru mulai ya. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tujuan dari wawancara untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Nah, dalam wawancara terdapat dua orang yang biasa kita sebut sebagai pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Baik, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam wawancara. Yang perlu kalian perhatikan sebelum memulai wawancara adalah yang pertama, kalian tentukan narasumber yang akan diwawancara. Buatlah perjanjian atau minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu dan berpakaian sopan. Tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Topik wawancara bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Berlatihlah agar tidak selalu membaca pada daftar pertanyaan ketika kalian melakukan wawancara. Itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan sebelum melakukan wawancara. Nah, kalian juga harus memperhatikan ya hal-hal pada saat wawancara. Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalkanlah diri kalian. Penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Buatlah suasana santai, misalnya menanyakan kegemaran narasumber atau menanyakan kabar dan lain sebagainya. Siapkan buku catatan, alat tulis, atau alat perekam. Catatlah nama dan alamat narasumber secara lengkap. Ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Hindarilah pertanyaan yang berbelit-belit, serta jangan meminta pengulangan jawaban dari narasumber. Dengarkan pendapat dan informasi serta tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Itulah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat melakukan wawancara. Selanjutnya, kalian juga perlu memperhatikan ketika kalian sesudah melakukan wawancara, yaitu menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama wawancara. Berpamitanlah dengan sopan, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Oke.
Setelah kalian melakukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara, kalian juga harus menyiapkan pertanyaan untuk wawancara. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, fungsi penggunaan kalimat tanya. Apa saja sih fungsi dari penggunaan kalimat tanya itu? Baik, fungsi dari kalimat tanya adalah untuk menanyakan sesuatu. Kalian masih ingat kalimat tanya itu apa saja? Oke, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu fungsi dari kalimat tanya. Yang pertama, kalimat tanya apa? Kalimat tanya apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, berapa? Fungsi kalimat tanya berapa untuk menanyakan jumlah atau banyak benda. Lalu, siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir, bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses peristiwa. Nah, inilah penggunaan kalimat tanya yang bisa kalian gunakan dalam membuat pertanyaan untuk wawancara. Baik, setelah kalian mengetahui bentuk kalimat tanya, kalian bisa membuat pertanyaan yang baik pada saat wawancara. Nah, berikut ini Bu Guru akan menjelaskan bentuk pertanyaan yang baik pada saat melakukan wawancara. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut atau berurutan. Diawali dengan kata tanya apa, siapa, kapan, berapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Pertanyaan yang dimulai dari yang bersifat umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal dan harus tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan. Jadi jangan sampai menyimpang ya pertanyaannya. Hal ini berarti pertanyaan wawancara harus saling berkaitan dan jawaban yang dibutuhkan bukan iya atau tidak. Yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, pewawancara juga dapat menggali informasi lebih banyak dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Pertanyaan tersebut harus tetap berkaitan dengan topik wawancara yang telah ditentukan. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia mengenai wawancara Bu Guru cukupkan sampai di sini. Terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.